Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selamat pagi, Pak Bambang. Pak Widi. Ya, dan juga kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung juga Bapak Arif Rahman Hakim selaku Corporate SHE Division Manager, yang mana juga beliau merupakan Ketua Indosemen Peduli. Selamat datang Pak Arif. Dan selamat datang juga kepada Bapak Gadang Wardono selaku Corporate CSR Division Manager, di mana pada pagi ini beliau juga akan bertugas sebagai moderator acara yang akan membawa acara ini bersama Pak Bambang. Dan kemudian juga kami mengucapkan selamat datang dan hadir juga kepada Bapak dan Ibu undangan dari tim ITP Peduli yang merupakan perwakilan dari HR, SP, dan ini ada Bu Dani, Pak Aditya Purnawarman, dan juga Pak Ribut Santoso. Selamat datang dan selamat pagi Bapak dan Ibu. Dan juga kami mengucapkan selamat datang juga kepada para relawan di desa dan juga undangan dari Desa Mitra di Indosemen yang ada di semua unit pabrik, baik Citerep, Cirebon, dan Tarjun, dan juga Bapak dan Ibu dari Terminal dan Gudang Semen Indosemen. Perkenalkan, saya Sarah yang akan menjadi pemandu webinar pada pagi ini. Sedikit panduan untuk webinar pada pagi ini, Bapak dan Ibu, mohon untuk menjaga ketertiban, jadi semua mikrofon akan di-mute oleh host. Jadi Bapak dan Ibu jangan heran jika Bapak dan Ibu tidak bisa meng-unmute dirinya sendiri selain videonya ya Bapak dan Ibu ya. Karena narasumber pagi ini, Bapak Bambang ada agenda penting lainnya di jam 10.30, sehingga webinar pagi ini akan selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan sebelumnya. Oleh karena itu, nanti semua pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan dengan Pak Bambang, silakan disampaikan di kolom chat, dan akan dipilih kira-kira mana yang relevan dengan topik pada pagi ini, sehingga bisa didiskusikan di akhir webinar. Dan juga Bapak dan Ibu silakan menggunakan tombol reaction yang ada di layar Bapak dan Ibu untuk memberikan tepuk tangan ataupun komen-komen lainnya yang terkait dengan webinar pagi ini. Baik, sebelum acara ini dimulai, seperti biasa kita akan safety pray atau pray safe dulu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan berdoa untuk keselamatan dan kesehatan kita semua, agar kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga terhindar dari COVID-19, Bapak dan Ibu ya. Baik, berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Dan seperti biasa juga, kita juga akan menyampaikan sedikit safety induction atau think safe atau safety pulse kepada Bapak dan Ibu. Tidak bosan-bosannya kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk melakukan protokol pengendalian pencegahan penularan COVID-19 dengan cara melakukan 6M, yaitu selalu menggunakan masker, bahkan saat Bapak dan Ibu berbicara, terutama jika ada lawan kerja di dekat sekitar ruang kerja Anda. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalaupun tidak ada, silakan menggunakan hand sanitizer. Dan juga selalu menjaga jarak aman, paling tidak 2 meter saat berkomunikasi dengan rekan kerja, dan juga menjauhi kerumunan jika tidak penting, dan kemudian mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama, ya Bapak dan Ibu ya. Dan jika Bapak dan Ibu berada di ruangan, mohon membatasi ruangan peserta di ruangan tersebut maksimal 25% dari kapasitas ruangan tersebut, dan pastikan di ruangan tersebut sirkulasi udaranya terjaga dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan botol minum Anda sendiri. Semoga dengan mengikuti protokol kesehatan ini, Bapak dan Ibu semua akan selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ke webinar pada pagi ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama dulu, Bapak dan Ibu. Jadi silakan menyalakan videonya ya, Bapak dan Ibu ya. Saya akan lakukan screenshot untuk bukti bahwa Bapak dan Ibu telah mengikuti seminar pada pagi ini. Oke, baik, silakan. Nah, dinyalakan ya Bapak dan Ibu ya. Saya ambil dulu fotonya Bapak Ibu ya. Silakan, salam 3 roda Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Baru halaman pertama. Tangannya begini Pak Bambang. Salam 3 roda ya. Iya, ada 3 halaman. Ya. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Saya ambil dulu fotonya. Kemudian halaman kedua. Tetap salam 3 roda ya Bapak dan Ibu ya. Saya nggak tahu karena Bapak dan Ibu masuk di halaman yang mana. Tapi silakan tetap salam 3 roda dulu sampai saya persilakan untuk turun sebentar. Tetap salam 3 roda ya Bapak dan Ibu ya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Sekali lagi, tahan dulu Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini agak lama ya, karena ada banyak pesertanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Silakan mematikan videonya atau tetap menyalakan juga boleh, tapi jika internetnya kurang stabil mungkin bisa dimatikan videonya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk agenda pada pagi ini, saya serahkan berikutnya kepada Pak Gadang Wardono selaku moderator pada pagi ini. Silakan Pak Gadang. Baik, terima kasih banyak. Selamat datang Pak Bambang. Oke, untuk pertama silakan Pak Arif untuk menyampaikan opening speech-nya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Pak Bambang Surya Putra sebagai Kepala Pusdalop BNPB. Welcome Pak, terima kasih atas keluangan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada tim Pak Widi dari Safety Unit Citerep yang sudah menyempatkan membuat sesi ini, dan saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman yang lain. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pertama-tama, tak lupa saya ucapkan syukur, alhamdulillah, karena sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita insya Allah akan mendapatkan pencerahan dari pakarnya BNPB, yaitu Pak Bambang, yang akan memberikan kepada kita sharing bagaimana caranya nanti ke depan kalau misalnya ada sesuatu hal kita akan memberikan bantuan atau kita menemukan suatu keadaan di mana membutuhkan relawan gitu ya. Karena salah satunya setahu saya dari BNPB itu salah satunya adalah memang memberikan pengarahan kepada masyarakat bagaimana caranya nanti ketika kita akan menemukan suatu keadaan seperti misalnya seperti keadaan di mana dibutuhkan tenaga kita untuk bisa membantu, untuk bisa meringankan teman-teman yang lain. Mungkin yang lain-lainnya mungkin Pak Bambang saya nanti akan terus mendengarkan arahan-arahan dari Pak Bambang dan tim, mungkin Pak Bambang membawa tim hari ini. Mudah-mudahan juga untuk teman-teman semuanya karena kita hadirkan hari ini teman-teman dari semua lapisan Pak Bambang, jadi tidak hanya cuma orang dari HSE saja, kita melibatkan teman-teman kita dari pecinta alam dan juga teman-teman kita yang dari background-nya yang berhubungan dengan masalah tentang tindakan nanti untuk penanganan bencana seperti kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya Pak Bambang untuk mempersingkat waktu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadang. Baik, terima kasih Pak Arif. Tepat sekali memang kalau agenda atau panitia hari ini membuat tema yang cukup menarik, yaitu manajemen bencana dan peran relawan dalam penanggulangan bencana. Jadi tema ini sangat tepat. Kenapa? Karena Indosemen ini mempunyai banyak potensi. Karyawannya 3.000 lebih. Kemudian punya 3 unit operasi, ada di Tarjun, ada di Cirebon, ada di Citerep, dan terminal-terminal di Samarinda, Pontianak, Surabaya, dan sebagainya. Kemudian ada 29 desa mitra di 3 unit tersebut. Kemudian juga kita beberapa kali membantu dalam hal bencana alam, salah satunya adalah banjir, longsor, kemudian gempa. Tentunya adalah suatu potensi untuk bisa digali tentang kerelawanan dan manajemen bencana. Tentunya Pak Bambang banyak pengetahuan, banyak pengalaman tentang kebencanaan yang bisa di-sharing ke kami. Baik, mungkin supaya kita lebih kenal lebih dekat lagi, tak kenal maka tak sayang, saya bacakan CV beliau. Pak Bambang, nama lengkapnya Pak Bambang Surya Putra, MKOM. Posisi sekarang adalah sebagai Kepala Pusdal Ops BNPB. Izin menyebutkan tempat tanggal lahir Pak Bambang. Pak Bambang lahir di Jakarta 2 Oktober 1972. Pangkat beliau sekarang adalah Pembina Utama Muda. Pendidikan beliau S1 di
ngambil manajemen informatika di STMIK Gunadarma, S2-nya ilmu komputer di Universitas Indonesia. Kemudian riwayat pekerjaan banyak sekali, saya pilih aja Pak Bambang, ini Pak Bambang, karena kalau dibacakan mungkin panjang banget ini pengalamannya, banyak banget. Jadi saya pilihin aja 2011 sampai 2014 sebagai Kepala Seksi Informatika BPPD Provinsi DKI Jakarta. 2014 sampai 2016 Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian di BPPD Provinsi DKI Jakarta. 2016 sampai 2019 Kepala Subdirektorat Peringatan Dini BNPB. Juli sampai Desember 2019 sebagai Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Desember 2019 sampai sekarang sebagai Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB. Pengalaman yang luar biasa, jadi nanti teman-teman bisa menyimak paparan beliau, memberikan pertanyaan lewat chatting, nanti saya akan pilih pertanyaan itu, nanti saya akan sampaikan ke Pak Bambang. Baik, kesempatan ini saya berikan ke Pak Bambang untuk menyampaikan paparannya. Nanti mohon izin sekitar 9.45 saya kasih sinyal, kemudian ada waktu untuk tanya jawab. Jadi terima kasih banyak, kesempatan luar biasa karena beliau mendapatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Monggo, silakan Pak Bambang untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Gadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Arif Rahman, Pak Gadang, Pak Widi, tadi juga diantarkan oleh Mbak Sarah. Tentunya tidak sudah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala perkenan dan ridho-Nya kita diberi kenikmatan sehat dan kesempatan kita bisa bersilaturahmi. Kalau tadi diceritain oleh Pak Gadang, ini agak berlebihan ya kalau saya yang hanya satu arah gitu ya. Sebetulnya kebencanaan itu selalu unik gitu ya. Jadi dimanapun tempat, dimanapun daerah selalu ada cara masing-masing gitu ya. Itu yang biasa disebut dengan local wisdom gitu ya, atau kearifan lokal, di mana cara masing-masing dari Indonesia begitu luas ini dalam menghadapi bencana demikian banyak gitu ya, seperti di dalam tsunami gitu ya, teman-teman di Aceh mengistilahkan dengan smong gitu ya, untuk sebagai peringatan dini gitu. Ada juga teman-teman di daerah pesisir yang memasang sensor gelombang tinggi di bagan-bagan gitu ya, sehingga kalau gelombangnya pas naik tinggi langsung diinfokan ke pesisir supaya desa-desanya terlindung dan mereka bisa melakukan escape. Dan juga banyak sekali hal-hal yang lain. Untuk itu saya selalu bersemangat gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga selalu bersemangat untuk selalu mencari ilmu, karena berdasarkan pengalaman kita, Indonesia ini sebagai kalau orang bilang supermarket bencana, tapi kalau saya kok yang nggak suka dibilang supermarket bencana, saya senang untuk sebut Indonesia ini sebagai laboratorium bencana, karena di setiap kesempatan, di setiap waktu, di setiap tempat itu ada potensi bencananya, dan juga ada cara kita untuk mencari tahu hal-hal yang baru untuk kemudian kita bisa melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan bencana berikutnya. Mohon izin Pak Gadang, mungkin saya share-nya dari sana ya. Baik Pak, ya. Silakan Pak. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu semua, kita pagi ini akan sama-sama untuk melihat lebih dalam bagaimana sebetulnya manajemen bencana dan peran relawan dalam penanggulangan bencana. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman di Indosemen untuk bisa menguatkan pengetahuan kebencanaan bagi keluarga besar Indosemen dan juga saudara-saudara kita yang berada pada lingkungan Indosemen gitu ya, pada daerah-daerah binaannya di desa-desa maupun
organisasi, gitu ya, khususnya pemuda dan lain sebagainya. Bisa slide. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang salah satu hal yang kemudian menyebabkan Indonesia ini lebih sering gitu ya menghadapi bencana gitu ya. Sebetulnya ada banyak hal gitu ya, seperti hidrometeorologi gitu. Hidrometeorologi itu artinya bencana-bencana yang berkaitan sama air. Kalau kebanyakan air berarti luber gitu ya, jadi banjir. Kalau kekurangan air gitu ya, berarti jadi kering. Kemudian orang susah minum, susah bercocok tanam gitu ya, dan terjadi kebakaran hutan pada daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan gitu ya, dan juga dampak lainnya. Nah, pada kali ini saya ingin memperlihatkan pada kita semua bahwa gitu ya, kalau dulu kecil belajar ngaji, Pak Ustadznya suka bilang bahwa gunung-gunung itu berjalan. Gitu waktu kecil nggak pernah tahu oh, gunung berjalan ya gitu ya, padahal itu aja. Nah ini secara tidak sadar gitu ya bahwa apa yang dinyatakan dalam Al-Quran tersebut secara ini terbukti seperti ini, bahwa setiap tahunnya gitu ya berbagai lempeng-lempeng bumi ini bergerak gitu ya, dan ternyata tumbukannya itu ternyata salah satunya ada di Indonesia, terjadi tumbukan-tumbukan antar lempeng. Jadi ada lempeng Eurasia gitu ya yang mengarah ke Eropa gitu ya, dan juga ada lempeng Hindia Australia di bawah kita, di bawah selatan, kemudian juga dari lempeng Pasifik, di mana masing-masing ini Pasifik ini bergerak 12 cm per tahun, gitu ya. Kemudian lempeng Hindia ini menghujam ke bumi Indonesia setiap tahunnya 5 sampai 6 cm, gitu ya. Dan lempeng Eurasia ini dengak gitu ya. Jadi kalau dihujam oleh Hindia Australia, lempeng Eurasianya naik ke atas, jumping gitu ya, sehingga pada perbatasan-perbatasan tumbuhan itu gitu demikian aktif, makanya di Indonesia juga banyak sekali gunung-gunung berapi. Ada 127 gunung api aktif di Indonesia yang setiap saat bisa berpotensi untuk erupsi. Nah, di tumbukan-tumbukan lempeng ini, di sinilah tempat-tempat di mana sering terjadi adanya getaran-getaran gitu ya, baik kecil maupun besar, itu disebut dengan gempa bumi. Dan kalau gempa buminya ini berada di laut gitu ya, ini ketika gempanya besar, ini dapat memicu terjadinya tsunami. Nah, karena pergerakannya ini detik by detik gitu ya, makanya di seluruh Indonesia ini terhadap gempanya dan bencana-bencana ikutannya juga semakin tinggi. Slide. Bisa lanjut ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini salah satu fakta yang kemudian kami catat dari laporan-laporan dari seluruh Indonesia gitu ya, bahwa hingga ini telah terjadi 1.803 bencana gitu ya. Jadi bukan angka sedikit tuh. Kalau sekarang dibagi 8 gitu ya, 1.800 ya lumayan gitu ya. Ada hampir sekitar 50 kejadian bencana gitu ya setiap berapa tuh ya, berarti 500 ya 50 ya berarti ya, pokoknya bagi 8 segitulah ya. Nah dari kejadian-kejadian tersebut gitu ya ternyata gitu ya hal-hal yang diakibatkan oleh hidrometeorologi seperti tadi ya, kekurangan air atau kelebihan air. Contohnya misalnya kekeringan gitu ya, terjadi 205 karhutla. Karhutla itu karena kering. Banyak airnya gitu ya, untuk lahan-lahan gambut ini nggak akan terjadi kebakaran. Ini juga tinggi, kemudian banjir tinggi gitu ya, puting beliung gitu ya juga tinggi karena faktor cuaca gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dari bencana ini yang terjadi hingga hari ini ada 508 orang yang meninggal dunia. Jadi dan juga 5.848.000 orang yang menderita dan mengungsi gitu ya. Nah, dengan posisi ini tentunya
ya berat lah. Kami harus mengakui bahwa menghadapi ini semua terus terang pemerintah berat ya. Sehingga kemudian adanya inisiatif dukungan dari Bapak Ibu semua dalam bentuk relawanan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa gitu ya untuk kami, sehingga kami terima kasih sekali gitu ya kalau memang Bapak Ibu semua dapat mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana yang demikian banyak ini di Indonesia. Lanjut. Slide. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana gitu ya kita melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana? Hal yang paling sederhana gitu ya adalah bagaimana kemudian atau paling basic adalah bagaimana kita memahami dulu bahwa kita ini berada di daerah apa gitu ya. Sehingga kemudian dengan kita mengetahui bahwa kita berada di daerah yang seperti apa, maka kita mengetahui risikonya. Apakah kita berada di daerah yang rawan banjir, apakah di daerah yang rawan longsor, apakah kita di rawan gempa bumi gitu ya. Lalu kemudian dengan mengetahui itu, maka kita bersikap gitu ya. Kalau kita berada di daerah rawan banjir, tentunya banyak upaya-upaya mitigasi. Mitigasi itu artinya bagaimana kita mencegah terjadinya banjir masuk ke tempat kita, seperti meninggikan rumah-rumah di desa itu dibuat panggung gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah ini beberapa kami sediakan teknologinya, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui risiko bencana di desa gitu ya, yaitu dengan menggunakan Inaris. Inaris adalah sebuah aplikasi baik berbasis di web gitu dan juga berbasis mobile atau di Android yang kita bisa mengetahui. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian ingin tahu, saya alhamdulillah dapat rezeki gitu ya, lalu kemudian kita ingin beli ruko. Nah rukonya ini sekarang rawan apa ya gitu ya, sehingga kemudian kita nggak kejeblos gitu ya, wah beli ruko daerah yang langganan tahun nah kan repot gitu ya. Ini dari sistem tersebut kemudian kita membuat petaka ini. Nah pertama adalah apakah kemudian di kawasan pabrik Indosemen ini merupakan daerah rawan banjir? Ternyata berdasarkan analisa gitu ya, jadi ini analisa ya, berdasarkan saintifik, ini ternyata daerahnya bebas banjir hijau. Slide. Lalu bagaimana dengan bencana lainnya gitu ya? Nah, apakah selain banjir, jadi kalau banjir itu adalah genangan yang datangnya ini perlahan lah gitu ya, seperti tidak gitu. Nah, bedanya apa dengan banjir bandang? Kalau banjir bandang ini ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk terjadi dan ini lebih banyak gitu sebetulnya disebabkan oleh daerah aliran sungai. Nah, kalau berdasarkan peta ini di sejumlah spot pada lingkungan pabrik gitu ya, itu ada beberapa titik gitu ya, itu merupakan daerah-daerah yang memiliki kerawanan gitu ya, memiliki kerawanan atau risiko banjir sedang gitu ya, hingga sedikit agak tinggi. Tapi memang cuma beberapa saja. Tapi kalau di situ ternyata kemudian ada penduduk gitu ya, maka gitu ya resikonya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, ini kalau ngelihat dari sini, ini satu kotak itu, satu pikselnya itu kira-kira sekitar 100 kali 100 meter gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa bayangkan bahwa ada berapa spot-spot tuh ya, itu di RT berapa tuh ya gitu ya, yang merupakan daerah rawan. Lalu kalau sudah tahu itu merupakan daerah rawan banjir, kita harus lakukan sesuatu dengan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya kesiapsiagaan, dan upaya-upaya untuk bagaimana kita aman dari bahaya bencana tersebut. Lanjut. Nah, ini daerah rawan gempa bumi enggak di Indosemen? Ternyata alhamdulillah tidak, daerahnya hijau semua. Slide. Ini lalu gimana pabrik yang di Cirebon? Nah, di pabrik di Cirebon ternyata sebagiannya nih, setengahnya nih gitu ya, rawan-rawan dikit-dikit nih gitu ya.
tinggal menunggu waktunya aja dengan curah hujan yang tinggi gitu ya, atau ada pemicunya, maka daerah tersebut berpotensi untuk terjadi genangan gitu ya pada daerah-daerah. Ada sedikit tuh yang warnanya agak merah, berarti tinggi gitu. Lanjut. Nah, ini ternyata di beberapa lingkungan dekat Indosemen juga memiliki kerawanan longsor, walaupun rendah hingga sedang gitu ya. Sekali lagi, kerawanan ini kemudian akan menjadi tinggi ketika pemicunya itu ada. Apa saja sih yang memicu terjadinya longsor gitu ya? Misalnya ada curah hujan yang tinggi atau ekstrim gitu ya. Makin ke sini karena adanya perubahan iklim, curah hujan kita tentunya tinggi ya, dan semakin ke sini semakin tinggi. Contohnya sekarang bulan Agustus, kok hujannya udah nggak berhenti-berhenti ini di sejumlah daerah gitu ya. Nah, itu kan salah satu hal yang kemudian dapat meningkatkan risiko kita. Ada juga gempa, bisa meningkatkan risiko longsornya untuk terjadi gitu ya. Dan selain itu juga ada hal-hal lain gitu ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana daerah Cirebon? Alhamdulillah hijau dari gempa bumi. Lanjut. Bagaimana bahaya banjir untuk yang di Kota Baru, di Kalimantan gitu ya. Wah, ternyata ini merupakan daerah dengan resiko yang cenderung sedang lah gitu ya. Nah, ini yang juga harus diwaspadai oleh kita semua untuk melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan. Lanjut. Nah, untuk gempa bumi aman, lanjut. Makanya kita pindah bentar lagi tuh ke Kalimantan, karena di sana cenderungnya lebih aman gitu ya daripada di daerah-daerah lain gitu ya. Nah, ini untuk gelombang ekstrim gitu ya. Alhamdulillah masih aman. Lanjut. Ekstrim dan abrasi ini biasanya karena adanya faktor-faktor iklim, cuaca gitu ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Lalu gimana dengan tsunami? Tsunami juga alhamdulillah aman gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga salah satu hal yang saya ingatkan. Banyak dari saudara-saudara kita yang berada di pantai makan isu hoax, ada gempa dikit lari gitu ya. Padahal nggak semua daerah itu rawan tsunami. Dan banyak kami menghadapi banyak sekali gitu ya dalam setiap tahun itu gitu ya. Ketika ada suatu daerah terkena gempa besar, terus kemudian penduduknya lari ke daerah pegunungan. Padahal tidak daerah tsunami itu gitu ya. Dan karena posisinya lari, terjadi ketakutan dan trauma, ya kita harus menyediakan makan gitu ya, harus menyediakan kebutuhan hidup di daerah pengungsian tersebut. Cuman sayangnya gitu ya, itu nggak apa-apa, itu memang kewajiban kami. Tapi itu tidak terlalu beralasan karena memang daerah-daerah tersebut gitu ya bukan merupakan daerah rawan tsunami. Tapi itu sebetulnya juga bagus gitu ya, karena dengan begitu maka kita memiliki kesiapsiagaan. Cuman perlu diisi dengan ilmu. Lalu ilmunya apa? Ilmunya kita memahami daerah-daerah yang rawan tsunami. Di mana saja daerah-daerah rawan tsunami? Kan tadi sudah lihat ya, ada peta-peta patahan gitu ya, ada peta-peta tumbukan lempeng. Nah, itu biasanya di daerah-daerah tersebut gitu ya, itu bisa terjadi kerawanan tsunami. Ada daerah-daerah yang kemudian di area klasternya atau sekitarnya ini tidak memiliki potensi gempa besar, nah itu biasanya cenderung hijau seperti di Kota Baru ini. Lanjut. Nah, lalu sebetulnya apa sih gitu ya yang disebut bencana kalau kita sudah melihat fenomena-fenomena alam dari tadi saya cerita gitu ya, kira-kira ini akan berpotensi bencana. Jadi untuk bisa menguatkan pemahaman kita terhadap bencana, nah kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 24, kita ini punya undang-undang terkait bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, ini sekarang lagi sedang proses revisi gitu ya. Yang viral tuh katanya BNPB mau dihapus gitu ya, tapi ya kita apa namanya, rasa nanti saudara-saudara kita di DPR gitu ya, di pimpinan-pimpinan pusat tentunya juga
akan mempertimbangkan secara bijak terkait dengan bagaimana Undang-Undang 24 ini selanjutnya. Jadi berdasarkan Undang-Undang 24, bahwa bencana itu adalah peristiwa alam atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat gitu. Jadi kalau mengancam nyawa, nah itu baru kemudian kita istilah bencana. Terjadi tsunami, pulaunya kosong gitu ya, nggak ada penduduknya gitu ya, tidak ada aset-aset masyarakat, mungkin tidak ada apa namanya tempat embung-embung gitu ya, atau bagan-bagan dan lain sebagainya. Jadi kemudian tidak ada masyarakat juga yang mencari ada mata pencarian di daerah tersebut, itu tidak termasuk dalam kategori dengan bencana. Jadi kalau dia mengganggu kehidupan dan penghidupan, mengganggu kehidupan artinya nyawanya, penghidupan artinya bagaimana kemudian dia bisa menghasilkan uang, gitu ya, dari faktor alam, non alam maupun manusia. Nah, faktor apa namanya non alam ini seperti pandemi gitu ya. Wah, pandemi kan makhluk juga Pak, itu juga alam. Iya gitu ya. Tapi gitu ya di dalam apa namanya definisi di dalam Undang-Undang 24 ini gitu ya, itu dikategorikan sebagai non alam, karena kalau yang alam lebih spesifik kemudian bisa dilihat, kemudian bisa dirasakan dampaknya. Kalau yang ini kan gitu ya pandemi juga kan gitu ya, itu disebut dengan non alam gitu. Yang menjauhkan manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis gitu ya. Lanjut. Nah, lalu kemudian bagaimana kita apa namanya yang mendasari upaya-upaya penanggulangan bencana, bahwa di dalam pembukaan undang-undang gitu ya, bahwa kita akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia gitu ya. Dan seterusnya ya, karena kemudian Indonesia ini wilayah rawan bencana, maka jika kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, maka masyarakat akan menjadi korban dan kerugian serta kerusakan akibat bencana akan terus meningkat. Nah, untuk itu maka kita harus melakukan gitu ya upaya-upaya dalam upaya penanggulangan bencana ini menjadi everybody's business. Bencana itu jadi urusan semua gitu ya. Selain juga ini menjadi sebuah kewajiban untuk seluruh warga masyarakat gitu ya. Dan ini juga tentunya gitu ya bagi kita menjadi sebuah ladang pahala yang luar biasa. Lanjut. Ya, ini mah diklik aja sampai keluar semua. Ya, selanjutnya adalah ini masih gitu ya yang menjadi basis bahwa berdasarkan tadi di dalam pembukaan gitu ya undang-undang gitu ya, dan ini tentunya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan. Untuk itu lahirnya penanggulangan bencana, dan ini menjadi urusan pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Lanjut. Nah, Bapak Ibu saya hormati, ini merupakan sebuah siklus penanggulangan bencana gitu ya, bahwa ketika bencana terjadi gitu ya, itu maka kemudian ada tahap tanggap darurat di situ. Artinya kita menghadapi sebuah situasi kedaruratan gitu ya. Nah, kemudian kalau kedaruratannya sudah selesai gitu ya, maka kita akan masuk pada fase pemulihan. Bagaimana agar kita bisa mengembalikan fungsi-fungsi layanan. Bagaimana agar kita dapat menempatkan kembali gitu ya warga masyarakat ke tempat pemukiman yang baru gitu ya, dan kemudian dibangun dengan lebih baik agar bencana selanjutnya ini tidak menimbulkan korban. Nah, kemudian ini juga masuk kepada selanjutnya gitu ya. Ini karena siklus ya, karena bencana ini sebuah proses berulang. Jadi biasanya suatu tempat ketika pernah terjadi tsunami, itu biasanya untuk beberapa tahun ke depan terjadi tsunami kembali gitu ya. Ketika kemudian sebuah energi pada sebuah gunung api diletuskan, meletus gitu ya, maka ya, gunung itu nggak akan berhenti tuh ngeluarin magmanya gitu ya, apa namanya lavanya.
kemudian akan terbentuk lagi gunung. Sama seperti misalnya kalau kita melihat Gunung Krakatau ya, beberapa waktu yang lalu ini kan pernah meletus. Sebelumnya ibu gunungnya gitu ya, Gunung Krakatau Purbanya kan lebih besar lagi, itu kan meletus gitu ya. Tapi kan siklusnya tidak pernah berhenti. Demikian juga dengan terjadinya bencana itu. Ketika fenomena alam itu terus berjalan, maka potensi bencana akan terus terjadi. Dan itu diawali dari upaya pencegahan. Kalau kemudian ada potensi bencana di sekitar kita tadi, seperti kita sudah tahu, gitu ya, ada potensinya, maka kita melakukan upaya pencegahan, gitu ya, dan upaya mitigasi. Kemudian selain itu kita melakukan upaya kesiagaan. Bagaimana agar kita siap, gitu ya, ketika terjadi potensi fenomena alam itu. Alam boleh menuntaskan hajatnya, gitu. Tapi bagaimana supaya kita gitu ya aman, gitu ya, supaya kita tidak terdampak sehingga menimbulkan bencana. Kalau sampai terjadi bencana, maka ada kita lakukan proses tanggap darurat. Jadi kita melakukan upaya pencarian penyelamatan, gitu ya, kemudian membuat dapur umum, membuat tenda, evakuasi, gitu ya, melakukan upaya penanganan kesehatan, gitu ya, dan juga psikososial dan lain sebagainya, dan masuk pada tahap pemulihan dan begitu selanjutnya, gitu ya. Dan untuk menangani ini, gitu ya, prinsip dalam manajemen penanganan bencana di BNPB kita mengenal dengan tangkas, tanggap dan tangguh. Merupakan kemampuan untuk secara dan cepat mengambil keputusan dan melakukan dengan keputusan tersebut untuk mengatasi bencana, menghadapi berbagai macam krisis, dan menangani persaingan. Nah, kemudian tanggap, gitu ya, responsif terhadap perubahan, mampu adaptasi dan memanfaatkan peluang secara optimal, dan tangguh adalah tahap pemulihan merupakan saat untuk melenting kembali, gitu ya. Jadi resilience gitu ya, atau ketangguhan gitu, untuk melenting kembali ke posisi normal. Jadi ketika kita turun jadi kayak kan balik lagi gitu ya. Yang tidak tangguh ini yang udah melewat gitu ya, seperti apa namanya, bahan yang dari kaleng-kaleng gitu ya. Jadi kalau udah dipenyok ya udah nggak balik lagi gitu ya. Nah, itu kalau di dalam bencana kita penting untuk kembali ke posisi semula. Dalam rangka apa? Dalam untuk bisa karena kita hidup dalam tatanan dunia global di mana kemudian masing-masing negara memiliki persaingan, kita penting untuk bisa memikirkan ketika kemudian terjadi sesuatu, maka kita bisa kembali gitu ya pada posisi normal, bahkan kemudian lebih baik untuk bisa bersaing kembali. Ini yang kemudian kalau di dalam perusahaan biasanya disebut dengan business continuity plan gitu ya. Nah, itu kan nanti sesi tersendiri. Lanjut. Penting untuk kita melibatkan seluruh pihak dalam upaya penanggulangan bencana, gitu ya. Dalam upaya mengedepan preventif, promotif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini biasanya mainannya teman-teman di ASN ini. Promotif, preventif, gitu ya, untuk meningkatkan kesiapsiagaan, untuk mencegah terjadinya bencana, gitu ya, dan untuk bisa memitigasi hal-hal yang berpotensi terhadap itu, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kebencanaan gitu ya, ini kita harus melibatkan sesuatu yang lebih holistik lagi, lebih luas gitu ya, atau menyeluruh gitu ya. Jadi mulai dari pemerintah gitu ya, dunia usaha, akademisi supaya kemudian terjadi upaya peningkatan ilmu pengetahuan dengan penelitian gitu ya, dan untuk mengembangkan lagi apa yang sudah dilaksanakan oleh kita, apakah ini efektif atau tidak gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman di akademisi gitu ya. Lalu kemudian ada juga kawasan teman-teman di media gitu ya. Di dalam agama kita gitu ya, apapun agamanya mungkin, bahwa ketika kemudian memberi tangan kiri gitu ya, upaya promotif dalam penanggulangan bencana, hal-hal tersebut justru harus disampaikan kepada siapapun gitu ya, terutama stakeholder kita, baik di masyarakat gitu ya, kemudian stakeholder bisnis kita gitu ya, dan berbagai partner-partner kita untuk kemudian melihat gitu ya, kita mencontoh gitu ya, bisa melaksanakan kembali, kita menjadi sebuah pengaruh yang baik gitu ya bagi lingkungan kita,
dalam upaya penanggulangan bencana. Lanjut. Ya, lalu kolaborasi pentahelix ini dalam upaya penanggulangan bencana ini kita masukkan dalam 4 kuadran. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita di dalam upaya-upaya kesiapsiagaan kita, gitu ya, bisa yang pertama, gitu ya, mengetahui atau memahami resikonya bencana, gitu ya. Bisa dengan bertanya kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah senior, gitu ya. Misalnya kita pindah ke suatu tempat, gitu ya, kita tanya pada orang-orang tua di sana. Di sini tuh biasanya suka terjadi apa ya, gitu ya, suka banjir nggak, suka gempa nggak, suka apa segala macam, gitu ya. Nah, tapi dengan cara-cara sederhana kita juga bisa menggunakan teknologi seperti dengan teknologi Inaris ini. Nah, itu yang pertama adalah pemahaman risiko menjadi hal mendasar yang penting untuk kita lakukan untuk bisa melakukan upaya antisipasi jangka pendek, gitu ya, jangka menengah dan juga jangka panjang. Lanjut kemudian ada kuartal kedua yaitu pemantauan dan analisis data. Dengan kemudian kita setelah mengetahui, gitu ya, potensi risiko di tempat kita, lalu kita bisa melakukan monitoring, gitu ya, supaya kemudian kita tahu kalau bencana ini mau terjadi, gitu ya, maka kita monitor secara berkala, secara terus-menerus, gitu ya, gerakan tanahnya kayak apa, gitu ya, tinggi permukaan air di dekat sungai-sungai kita seperti apa, dan itu tidak harus menggunakan teknologi tinggi, gitu ya. Bisa dengan menggunakan hal-hal sederhana, gitu ya. Contohnya misalnya kalau di sungai, misalnya kita bisa menggunakan tiang dari besi atau dari bambu, kita cat nih, hijau, kuning, oranye, merah, gitu ya. Oh, kalau sudah mulai tinggi, gitu ya, kita waspada. Nah, kalau yang gerakan tanah gimana? Kita sudah melihat nih ada retakan di sebuah bukit di dekat rumah kita, gitu. Ini kira-kira bergerak nggak, gitu ya. Kita tancapkan tiang, gitu ya, menggunakan kayu atau apa di ujung atas yang stabil dan ujung bawah, gitu ya. Lalu kemudian kita bisa sambungkan dengan kaleng yang diberi batu atau apalah yang kemudian menjadi berisik, gitu ya. Kalau dia tertarik dia berisik, gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah alat yang sederhana untuk bisa memahami gerakan tanah atau ancaman di sekitar kita dengan cara-cara yang sederhana. Lalu yang ketiga adalah kita mendiseminasikan informasi. Nah, ini penting untuk membentuk jejaring, gitu ya, untuk kesiapsiagaan komunitas, gitu ya. Jadi kalau kita berada pada sebuah lingkungan dengan kerawanan tertentu, gitu ya, kita sudah bisa melakukan pemantauan. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa melakukan diseminasi informasi. Diseminasi informasi itu seperti orang woro-woro, gitu ya. Woi, gitu ya, menggunakan kentongan, menggunakan apa aja terserah, pakai toa masjid dan lain sebagainya, gitu ya. Oh, ada banjir, gitu ya, atau tanah bergerak, atau longsor, gitu ya, sehingga kemudian orang tergerak untuk bisa mengevakuasi diri, gitu ya, ke tempat yang lebih aman. Itu ada di kuadran 4, yaitu penguatan dengan melakukan respon masyarakat. Jadi kan sudah tahu, sudah dipantau, kemudian sudah diseminasi informasi dengan peringatannya, gitu ya. Lalu kemudian kita melakukan respon. Yang parah itu adalah sudah dikasih tahu, nggak mau respon, gitu ya. Ya ada belum banjir, gitu ya. Udah dikasih tahu. Begitu airnya naik, belum, masih sedengkul, gitu ya. Terus tiba-tiba sampai seleher, baru kemudian tergerak untuk bisa mengungsi. Pada posisi itu, tim SAR udah males itu. Ke tempat yang gitu. Kenapa? Biasanya gitu ya, perahu-perahu karet ini kan rawan bocor gitu ya. Kalau sudah kemudian tinggi, ini kan kena apa namanya? Kena seng, kena pagar-pagar segala macam gitu. Sehingga kemudian penting untuk kita memahami situasi itu agar kita juga tidak menyulitkan orang lain atau membawa orang lain dalam sebuah risiko bersama kita gitu. Nah, ini perlu untuk kesadaran bersama. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi Pentahelix tadi sudah, gitu ya. Lanjut. Nah, ini peran pemerintah, gitu ya. Perlu kami jelaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang strategis dan diharapkan memiliki komitmen dan kebijakan yang kuat dalam penanggulangan bencana, termasuk ketegasan dalam menerapkan regulasi yang adil bagi semua. Nah, regulasi yang adil ini menjadi penting. Kadang-kadang gitu ya, adalah gitu ya, di sebuah negeri, nggak ada di sini sih gitu ya, nggak ada di
di grup ini juga nggak ada. Itu jauh lah gitu ya, mungkin di kutub selatan. Bahwa ada teman-teman pemerintah yang gitu ya, kalau orangnya siapa gitu ya, maka kemudian ditinggalnya didiemin gitu ya. Nah, jadi ini penting juga untuk kemudian mengingatkan kita semua termasuk pemerintah dan pemerintah daerah agar juga adil, kemudian agar juga lebih memahami gitu ya terkait dengan hal-hal yang berpotensi bencana dan menimbulkan dampak di masyarakat. Begitu juga ketika terjadi kedaruratan gitu ya, ini penting juga untuk keadilan bagi semua gitu ya. Jangan kemudian bantuannya hanya dibagi pada desa-desa yang dekat sama jalan, jauh-jauh enggak gitu ya, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian peran yang lain ada peran akademisi di akademisi gitu ya, diharapkan memiliki dalam penanggulangan bencana serta menjadi bagian dari kekuatan kritis yang konstruktif. Gitu. Jadi kalau di antara forum kita pagi ini ada teman-teman yang dengan background akademisi, maka penting untuk mendorong Matan Indonesia sebagai laboratorium bencana ini menjadi langka sebetulnya. Ketika terjadi bencana dimanapun, contoh ketika likuifaksi terjadi di Palu, waduh itu yang namanya mahasiswa Jepang ke sini ratusan. Kami ngurus izinnya, visanya, dan lain sebagainya. Nah, kan ya karena kita negara sahabat, mereka ya kita nggak bisa menolong. Tapi keinginan tawan di sana itu demikian luar biasa. Gitu ya. Sayangnya hal yang sama gitu ya. Ini nggak terjadi di kita. Padahal itu kita tinggal ngelangkah doang gitu ya ke situ gitu ya. Tapi ya perbandingannya jauh antara kemudian keingintahuan berbagai negara terhadap kejadian-kejadian bencana yang ada di kita, itu betul-betul mereka memanfaatkan kesempatan itu. Nah, ini yang kemudian juga perlu untuk kita dorong agar kesempatan itu gitu ya, ini juga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh saudara-saudara kita yang berkecimpung di dalam dunia akademisi ini. Lanjut. Peran masyarakat gitu ya, bagaimana kita komunitas ini yang harus ada di tengah masyarakat memiliki peran penting untuk turut menebar virus bela negara gotong royong gitu ya, serta menjadi bagian dari kekuatan yang konstruktif gitu ya. Jadi konteksnya adalah bagaimana kemudian di dalam salah satu tujuan penanggulangan bencana ini adalah meningkatkan kedermawanan, meningkatkan kegotong royongan. Jadi kemudian ini kita terjemahkan adalah bagaimana agar masyarakat ini memiliki rasa kedermawanan yang tinggi gitu, dan mau bergotong royong untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan. Lanjut. Lalu peran berikutnya adalah media. Jadi selain memberikan dukungan-dukungan terkait dengan pemberitaan, dan kemudian kami berharap bahwa media ini juga mengurangi berita-berita negatif gitu ya. Memang di dalam dunia bisnis media ya, bad news is good news gitu ya. Tapi rasanya kalau kita melihat gitu ya, seperti tsunami di Jepang gitu ya, kemudian pandemi di Cina, itu berita-berita negatif sedikit sekali. Berita-berita negatif pada saat tsunami di Jepang itu nggak ada tuh. Semuanya isinya semangat semua. Media memberitakan semangat bahwa telah ditemukan ini, kemudian masyarakat membangun kembali, dan diceritakan seperti itu. Sehingga kita melihat ini dengan sesuatu yang semangat gitu. Kita perlu untuk mengurangi berita-berita negatif, karena itu juga berimbas kepada psikologis ya gitu ya. Begitu juga ketika terjadi pandemi di Cina gitu ya, awal-awal dulu berita negatif yang kemudian kami perhatikan ini juga sedikit. Di sana selalu dengan optimisme untuk membangun gitu ya. Apalagi nggak ada tuh yang berani kritik-kritik pemerintah ini itu segala macam gitu ya. Tapi memang pemerintah juga demikian komitmen dan kuat gitu ya untuk melakukan upaya-upaya penanganan dengan all out gitu ya. Nah, ini juga penting untuk pemahaman kita semua. Lanjut. Peran dunia usaha gitu ya, dengan terbatasnya kemampuan pemerintah, dunia usaha memiliki potensi sumber daya yang besar gitu ya. Bagi perusahaan, situasi bencana merupakan kondisi di mana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dapat ditunjukkan gitu ya.
Nah, ini sudah kita lihat pada pagi ini dengan upaya yang dilakukan oleh konsumen bersama seluruh anak perusahaannya. Nah, ini komitmen ini sudah ditunjukkan dengan komitmen yang luar biasa. Lanjut. Kemudian lalu kalau terjadi bencana gitu ya, maka kemudian kita harus menyiapkan posko gitu ya. Nah, posko ini menjadi posko abal-abal gitu ya. Kalau nggak ada struktur komandonya. Ini posko yang mimpin siapa sih gitu ya? Kalau nggak ada yang mimpin, nggak ada yang apa namanya pembagian tugasnya, itu sama aja sama pos ronda gitu ya. Nah, ini maka kemudian kita perlu melakukan upaya pengaktifan SKPDB gitu ya, baik pada siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat gitu ya. Jadi ketika bencana pertama kali terjadi atau pada potensi bencana gini ya, kita berada pada sebuah lingkungan di mana ada sebuah bendungan besar. Bendungannya retak gitu ya. Maka harus dilakukan upaya evakuasi itu segera. Bendungannya retak, udah hujan gitu ya, hujannya hujan deras gitu ya. Kemudian bendungannya udah hampir penuh. Maka di situ harus ditentukan siaga darurat, artinya kita bersiaga menghadapi situasi darurat gitu ya. Nah, ya, itu siaga darurat ditentukan itunya, dibuat poskonya, bagaimana kita mengevakuasi secara cepat gitu ya, ribuan warga yang berada di bawah bendungan untuk ke tempat aman, dan kemudian bagaimana kita mengurusi warga masyarakat yang mengevakuasi tersebut, dan siapa yang nanti akan mengurusi harta benda, pengamanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sudah. Lalu kemudian jebol, jebret, ambruk, jebol gitu ya. Nah, yang warga selamat alhamdulillah 90%, ada 10% yang terkena dampak gitu ya. Nah, itu masuk pada fase tanggap darurat. Kita melakukan upaya-upaya gitu ya, pencarian penyelamatan korban gitu ya, bagi korban-korban yang terbawa banjir gitu ya. Kemudian lalu apa namanya, upaya pendirian tempat-tempat evakuasi tambahan gitu ya. Kemudian dan hal-hal darurat lainnya gitu ya. Kemudian udah selesai, itu taruhlah misalnya 1 minggu gitu ya. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada fase transisi darurat ke pemulihan. Transisi darurat ke pemulihan ini adalah posisi udah stabil, masyarakat sudah di tempat pengungsi, beberapa rumah sudah kita bersihkan gitu ya, sudah kering bisa ditempati kembali, tapi masih ada beberapa, dan kemudian masih ada pos masih ada kantor kepala desa gitu ya, masih harus direnovasi supaya bisa kembali melayani. Nah, itu masuk pada fase transisi darurat pemulihan. Dan ini tergantung nanti bencananya gitu ya. Sistem komando darurat bencana ini ketika dia ada di sebuah kabupaten gitu ya, maka dia ada pos kabupaten. Ketika kemudian beberapa kabupaten terjadi bencana, maka levelnya bisa naik masuk ke provinsi. Ternyata ada 2 provinsi ini bersebelahan gitu ya, sama-sama kena gitu ya, maka kemudian menjadi bencana nasional, dan itu dipimpin atau yang bertanggung jawab kalau nasional presiden, kalau kemudian provinsi di gubernur, kemudian kabupaten kota ada di bupati. Lanjut. Perangkat SKPDB gitu ya, ada posko PDB sebagai perangkat dari operasi gitu ya, kemudian ada pos lapangan sebagai perangkat pelaksana operasi, kemudian ada pos pendukung sebagai operasi pendukung, dan juga pos pendamping PDB atau nah, jadi maksudnya begini, ketika kemudian ada sebuah pada level kabupaten gitu ya, bupati gitu ya misalnya gitu ya. Lalu kejadian bencananya taruhlah misalnya gitu ya, ini misalnya di Kabupaten Cirebon. Nah, poskonya berarti ada di Sumber Kabupaten Cirebon. Kemudian kejadiannya gitu ada di Palimanan, menuju Banyuwangi ya, kebetulan di situ misalnya gitu ya, ada banjir gitu ya. Lalu kemudian di situ akan ada pos lapangannya gitu ya. Kemudian ada pos pendukung gitu ya, seperti bagaimana kita bisa menempatkan stockpile kita gitu ya. Tenda cadangan, gitu ya, alat-alat berat dan lain sebagainya sebagai sebuah pos untuk bisa segera cepat sampai ke lokasi. Dan pendamping, maksud pos pendamping ini begini, ketika kemudian terjadi bencana,
maka kemudian ada dukungan-dukungan pendampingan dari yang tingkatnya lebih tinggi, seperti dari Provinsi Jawa Barat, seperti dari BNPB gitu ya. Maka kemudian kalau ini bencana luar biasa, maka kami mendirikan pos pendamping supaya bisa segera bantuan kami ini masuk ke kabupaten kota. Tapi kita tidak menggantikan gitu ya fungsi daerah karena kewajibannya masih berada di Bupati Cirebon. Maka kemudian pos pendamping ini hanya mendampingi saja gitu ya, karena kita tidak akan menggantikan tanggung jawab dari kepala daerah sebagai tanggung jawab SKPDB-nya. Lanjut. Ini contohnya ya, nanti bisa dipelajari gitu ya, ada penanggung jawab, ada komandannya gitu ya, insiden commander. Ini bebas, terserah bupati, bupatinya percaya sama siapa? Saya percaya sama BPBD, ya berarti komandannya nanti BPBD. Saya percaya sama Dandim, nanti komandannya Dandim. Saya percaya sama Kapolres, saya nanti komandannya Kapolres gitu ya. Jadi terserah bupati, wah ini bisa ditugaskan dengan siapa saja. Lalu di dalamnya, di dalam struktur secara umum gitu ya, hampir di semua bencana itu mirip, walaupun namanya nggak harus sama, tapi ada unsur operasi gitu ya. Ini nanti di dalam unsur operasi ini bisa terdiri dari tim kesehatan, tim pencarian penyelamatan dan lain sebagainya. Ada unsur logistik. Unsur logistik ini seperti bagaimana food item, permakanan, gitu ya, peralatan, gitu ya, sumber daya manusia dan lain sebagainya itu dalam sebuah klaster ataupun bidang logistik, dan juga ada bidang perencanaan. Jadi upaya penanggulangan darurat apa? Dana yang dikelola biasanya kan dananya menggunakan dana siapakah itu. Jadi kalau terjadi bencana, BNPB gayanya gitu ya, unggulnya karena BNPB punya dana siapakah, satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang punya dana siapakah hanya BNPB. Makanya kemudian Satgas juga ada di BNPB gitu ya, dan berbagai kejadian bencana semua koordinasinya ada di BNPB koordinatornya, karena satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang memiliki dana siapakah hanya BNPB. Cuman beratnya gitu ya, dana tersebut ini kalau terjadi penyimpangan hukumnya 2 kali lipat gitu ya. Jadi nggak bisa main-main, dan kami tidak pernah main-main dengan dana-dana yang dihimpun, termasuk dengan dana masyarakat. Salah satu lembaga yang bisa menghimpun dana masyarakat dari manapun itu juga di BNPB. Nah, kemudian selain itu ada desa relawan. Nanti teman-teman relawan duduknya di sini. Nggak ada jadi bencana, laporkan bahwa Anda apa, relawan, ya, punya kemampuan apa, ditulis kemampuan saya pencarian, kemampuan saya mainan perahu gitu ya, kemampuan saya masak dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu di dalam desa relawan. Supaya apa? Ketika kemudian saudara-saudara terdaftar, maka kemudian ketika terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, kami tanggung jawab di pemerintah. Kami akan santuni, kami akan obati sampai sembuh gitu ya. Lanjut. Nah, di desa relawan ini ya, adalah sebuah platform digital. Jadi sekarang karena udah digital gitu ya, teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia ini merupakan sebuah platform digital, dan kita bisa melakukan laporan aksi para relawan, mungkin aja gitu ya, akan upaya mulai dari kesiapsiagaan sampai pasca bencana gitu ya, melakukan pemetaan siapa melakukan apa, supaya mudah menggerakkannya. Oh misalnya ada di daerah Citerep ini siapa aja gitu. Oh, ada beberapa relawan gitu dengan kemampuan main perahu sekian orang. Gitu ya, panjat gedung tinggi, bisa menggerakkan yang dekat-dekat, nggak perlu yang jauh-jauh gitu ya. Ini juga mikro bisa di relawan di sekitar kita, protokol terkait gitu ya, bisa diupdate karena kan
kayak COVID aja protokolnya kan di luar negeri tambah ini tambah itu segala macam. Bagaimana soal vaksin dan seterusnya. Nah, protokol-protokol termasuk dalam kebencanaan juga banyak, kemudian infografis relawan terupdate supaya kemudian kita bisa mengetahui ini perkembangan seperti apa, kemudian informasi dokumen dan materi terkait gitu ya. Nah, ini penting untuk bisa berbagi. Oh, teman-teman relawan di Kalimantan berbagi informasi ini bagaimana menghadapi abrasi gitu ya. Karena di tempat-tempat lain nggak ada pantainya gitu ya. Nah, di sana di Kalimantan daerahnya cenderung landai dari dari Cirebon gitu ya, kirim oh ini lawan longsor begini dan seterusnya. Lanjut. Jadi relawan PB adalah relawan penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan relawan adalah seorang atau kelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas gitu ya. Kalau nggak sukarela, nyarinya uang transport, nah itu bukan relawan tuh gitu ya. Itu suka nggak relawan gitu ya. Dan lanjut. Jadi ini masuk di dalam ada peraturannya ya, peraturan nomor 17 harus dipelajari. Next aja. Nah, ada sejumlah persyaratan ya, untuk bisa menjadi relawan. Yang pertama harus memiliki kemampuan ya. Nah, ini kadang-kadang di lapangan. Nah, ini nyusahin ya, nggak bisa berenang tapi kayak SAR. Akhirnya dia yang dicari gitu ya, bukan korban yang cari tapi cari relawan kelelep gitu. Nah, ini harus bisa memiliki kemampuan gitu ya. Peduli saja tidak cukup, tapi dia harus mampu untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain dalam upaya penanggulangan bencana. Kemudian bekerja secara sukarela dan ikhlas. Kemudian lanjut. Prinsip gitu ya, cepat, tepat, prioritas, koordinasi, kemudian berdaya guna dan basi guna. Yang poin C penting nih ya, teman-teman ini nanti kalau turun ke lapangan koordinasi, baik koordinasi dengan induk organisasinya. Yang nugasin siapa? Misalnya yang nugasin Indosemen, koordinasi sama Indosemen. Hari ini berapa orang, tugasnya ngapain, dan siapa yang accomplish gitu ya, mana yang belum gitu. Supaya nanti secara berjenjang nanti tentunya teman-teman akan juga lapor ke BPBD gitu ya, atau ke siapa nanti yang menugaskan atau bertanggung jawab di lapangan. Kemudian transparansi gitu ya, artinya ketika turun bawa bantuan, bilang bawa bantuan. Supaya apa? Supaya di setiap daerah-daerah bencana ini, kadang-kadang kalau ada yang nggak cerita gitu ya, nah ini terjadi oversupply, ada yang lack supply gitu ya, bantuan-bantuan di sana numpuk semua. Karena dukungan-dukungan bantuan ini tidak transparan. Nah, penting untuk kita untuk bisa transparan supaya kita bisa sama ratakan bantuan ya. Ketika kemudian terjadi penumpukan luar biasa di sini, bantuan banyak maka kita bisa distribusikan pada tempat-tempat yang lain. Kemitraan, kemudian selanjutnya pemberdayaan, non diskriminasi, non proletisi atau misalnya begini, non proletisi gitu ya. Saya misalnya agamanya nanas gitu ya. Di daerah bencana itu agamanya agama jambu gitu ya. Mau nggak situ nanti saya tolongin ya, nanti saya kasih makan, tenang aja, makannya enak, kasih daging segala susu, baju saya beliin, rumahnya saya perbaiki, tapi kamu agama nanas ya gitu ya. Nah, itu nggak boleh, itu yang termasuk dalam kategori proletisi itu ya. Kemudian kesetaraan gender, penting untuk kita juga bisa setara, ini nggak harus sama gitu ya. Nanti penting juga untuk kita bisa memahami prinsip-prinsip kesetaraan gender ini. Kemudian menghormati kearifan lokal. Ya, maksudnya begini, kalau kearifan lokal, teman-teman misalnya melakukan upaya penyelamatan gitu ya, operasi-operasi PB di Papua gitu ya, contohnya gitu ya di Papua. Di Papua ini orang nggak makan nasi, di sana kan makannya sagu gitu ya.
atau makan ubi kali ya. Nah, ada daerah-daerah yang seperti itu. Nah, kalau bawa nasi, bingung dia masaknya, gitu ya. Bingung dia kemudian. Nah, itu nanti kita harus menghormati kearifan lokal. Di sana makan apa, ya yang dibawa apa, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh sederhananya seperti itu. Lanjut. Kemudian ada janjinya nih, ada Pancadharma, relawan PB harus mandiri gitu ya, kemudian profesional, solidaritas gitu ya, sinergi, akuntabel gitu ya. Nah, ini menjadi Pancadharma dari relawan. Lanjut. Sedikit ya yang sama profesional saya ceritain teman-teman gitu ya. Sekali lagi gitu ya, bahwa relawan ini jangan menimbulkan kepusingan baru bagi gitu ya pengelola bencana di daerah gitu ya. Biasanya pengelola bencana daerah nggak harus pemerintah, bisa organisasi-organisasi besar, misalnya Dompet Duafa, ACT gitu ya, ada Catholic Relief, macam-macam lah gitu ya. Nah ini ketika kemudian relawan ini nggak mandiri, ketika ke sana harusnya mereka hanya berpikir untuk masyarakat, jadi ini juga mikir relawan yang harus diurusin, gitu ya, karena nggak mandiri. Kemudian kewajibannya mentaati peraturan, gitu ya, pahami peraturannya, pahami prosedurnya, harus apa ke lapangan, harus sudah vaksin, misalnya kalau saat COVID seperti ini, gitu ya, maka ikut peraturan, terus bawa cadangan masker, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian menjunjung tinggi asas prinsip dan Pancadharma tadi, kemudian meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya ini harus ditingkatkan terus. Ini harus dicas, kalau enggak lob, gitu ya. Maka ada hal-hal contohnya begini. Kalau kita nggak paham SPIR itu standar-standar yang harus kita berikan pada korban-korban bencana, gitu ya. Nah, relawan itu paling nggak sudah juga harus paham berapa sih kebutuhan dasar warga masyarakat terdampak bencana per orang per hari gitu untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian dari standar-standar untuk kita ketahui. Itu salah satu contohnya. Sehingga kemudian ketika kemudian dan itu kan tiap beberapa waktu ada yang baru gitu ya. Nah, standar-standar ini tentunya teman-teman harus bisa memahami. Begitu juga teman-teman yang masuk di dalam sektor-sektor atau klaster-klaster yang lain. Ada WOS, Water Sanitary dan Hygiene gitu ya. Ada kesehatan itu terpisah ya dari WOS itu ya. Dan apa namanya pelindungan pengungsi dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki ilmu-ilmu gitu ya dan apa namanya teknik-teknik yang tersendiri. Dan di dalam kebencanaan ini disertifikasi kami di BNPB ada 54 cabangnya. Banyak, jadi bukan sedikit. Lanjut. Memang secara sederhananya kita melihat relawan yang gitu-gitu aja. Ya, tapi kerjaan spesifiknya banyak. Ya, sampai ke hal-hal yang terkait dengan psikososial, bagaimana menggembirakan orang, itu juga masuk dari HPL. Bahkan hal-hal yang sederhana seperti informasi sekarang sudah masuk dan menjadi sebuah klaster tersendiri di dalam kerelawanan gitu ya, karena PBB sudah memutuskan bahwa information is aid gitu ya, bantuan, sehingga kemudian bantuan masih penting. Nah, relawan juga membeli hak. Jadi seperti bagaimana pengakuan diaku gitu ya, karena sudah jadi anggota maka kita harus mengakui dengan tanda pengenal, relawan, bencana, kemudian mendapatkan peningkatan kapasitasnya ini sebagai salah satu kewajiban dari organisasi yang kemudian mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. Dengan catatan lapor. Kalau nggak lapor kita tidak bisa memberikan haknya tersebut dengan perlindungan hukum. Ada relawan bawa bantuan di stop, digebukin karena ada penjarahan, itu juga umum terjadi. Lalu kita bisa melakukan upaya perlindungan hukum gitu ya. Lanjut. Peran relawan dalam penyelamatan bencana gitu ya. Ini pada saat tidak terjadi bencana, teman-teman bisa melakukan upaya PRB, pengurangan risiko bencana gitu ya, dengan menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, kemudian penyediaan informasi, peningkatan dengan pelatihan antara lain pelatihan dasar dan lanjutan. Gitu ya. Lanjut. Dan selain itu pada situasi terdapat potensi, jadi
situasi bencana ini ada situasi yang cenderung kecil lah potensi bencananya. Ya contoh Kalimantan lah itu ya. Kalimantan di Kota Baru ini potensi terjadi bencananya sangat kecil. Selama kemudian warga masyarakat di situ aware, kemudian tidak melakukan hal-hal yang merusak lingkungan dan lain sebagainya, itu sebenarnya cenderung kecil gitu ya. Nah itu berarti upaya-upayanya yang tadi itu. Nah kalau ada terdapat potensi bencana, tadi kan kita sudah metain ya di awal ya, ada daerah-daerah yang hijau doang, semua jenis bencananya, ada yang kemudian jadi ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah dan seterusnya. Itu berarti masuk yang ini pada situasi terdapat potensi bencana gitu ya. Nah, lalu apa aja yang harus dilakukan relawan pada daerah-daerah yang ada kuning merah oranye ini gitu ya. Nah, ini melakukan upaya kesiapsiagaan antara lain melalui pemantauan perkembangan ancaman. Jadi tadi ya udah pemantauan ancamannya, melakukan penyuluhan, pelatihan dan gladi. Gladi itu penting. Jadi kalau kemudian sudah bisa menyiapkan rencana-rencana, misalnya ada jalur evakuasi sekarang di desa ini, ada ancaman banjir, ada jalur evakuasinya, ada tempat evakuasinya. Lalu berikutnya apa? Lakukan latihan. Ya, kalau nggak dilakukan latihan juga orang masih kaku nanti begitu ada terjadi banjir bandang terjadi, aduh kemana ya? Gitu. Padahal sudah tinggal lihat panahnya dan kemudian ikuti panah tersebut sampai ke tempat evakuasi, tunggu sampai air. Tapi karena tidak pernah latihan, gitu ya. Sama gitu ya, kalau kemudian kita ujuk-ujuk, wah baca buku berenang, wah udah hafal, seminggu saya baca tuh. Tapi kemudian nggak latihan, ujuk-ujuk langsung nyemplung di air 3 meter. Mati nggak tuh ya? Gitu ya. Nah itu posisinya sama kira-kira seperti itu. Lanjut. Pak Bambang, waktu tinggal 1 menit Pak Bambang. Oh siap. Wah ya, banyak ya, ini tuh ternyata sebetulnya, jadi saya beribu-ribu mohon maaf ini ya, untuk teman-teman Unit Semen gitu ya, kita hanya bisa melakukan rencana, tentunya Allah yang mengaturnya gitu ya. Nah, tiba-tiba kemudian ada jadwal yang clash gitu, dan di sisi yang lain kemudian ada bencana di sejumlah tempat, sehingga kami harus menyiapkan laporan-laporan kepada Bapak Presiden. Jadi minta maaf. Jadi tapi teman-teman ini kira-kira mungkin insya Allah bisa dibaca gitu ya. Nah apa namanya? Jadi mungkin web up gitu ya bagi kami atau untuk kita semua, bahwa di dalam upaya penanggulangan bencana ini penting untuk teman-teman yang basic saja gitu ya, tolong pahami Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, bahwa di dalam upaya penanggulangan bencana gitu ya, yang pertama gitu ya, teman-teman harus bisa memahami di sana resikonya apa, di mana kita ada, pahami resikonya gitu ya, pahami resikonya gitu ya, baik untuk kita, untuk dunia bisnis, untuk apapun, pahami resiko di sekitar kita gitu ya, secara utuh, secara lengkap, semakin lengkap semakin baik. Kemudian yang kedua, buat rencana gitu ya, buat rencana. Setelah kemudian kita paham resikonya apa di daerah kita, bikin rencananya. Yang dimaksud rencana apa? Rencana kalau terjadi bencana kita mau ngapain gitu ya. Yang kemudian ya, rencana umum gitu ya, rencana penanggulangan bencana namanya, adalah sebuah rencana besar atau rencana umum. Kalau di daerah kita tidak apa, maka rencananya apa. Kemudian rencana itu juga dapat berupa rencana kontingensi. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana, maka pembagian tugasnya bagaimana. Jadi penting untuk kita membuat rencana. Kalau levelnya, saya makan nggak ikut yang kayak gitu-gitu, Pak. Saya ikutnya di rumah, atau di RT. Ini gimana? Bikin rencana bersama istri, anak, gitu ya. Kalau terjadi banjir bandang, ujuk, ini rencananya ya. Tas dokumen itu taruh di lemari, gitu ya. Itu ada tas siaga, situ warnanya oranye, gitu ya. Di situ ada obat-obatan ayah gitu ya, ada kemudian alat-alat gitu untuk beberapa hari, bahan-bahan makanan, kue dan lain sebagainya, ada baju-baju ganti sedikit sama surat-surat penting kita. Jadi kalau terjadi sesuatu bawa, bikin kesempatan sama anak. Kalau anak masih sekolah segala macam, nanti kita ketemunya di pos RW ya, kamu jangan nangis, datang aja ke sana, kita semua pasti akan ngumpulnya di sana. Itu salah satu yang menjadi rencana gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Kalau sudah kita punya rencana, lalu yang ketiga adalah kita melakukan investasi. Contohnya apa? Yang melakukan investasi. Rumah kita berada di daerah yang padat penduduk. Investasinya apa? Ya beli Yamato. Aduh, nggak boleh sebut merek. Apar ya.
beli pemadam api ringan supaya apa? Kalau terjadi kebakaran kita langsung bisa melakukan upaya pemadaman, nggak sampai harus rumahnya hancur terbakar. Kita berada di daerah banjir, lakukan apa? Bikin tanggul, gitu. Itu masuk dari investasi. Usaha juga begitu. Ya itu yang sederhananya kalau di rumah begitu, gitu ya. Kalau di lingkungan ya bikin parit-parit, gitu ya. Nah itu investasi. Kalau di usaha tentunya investasinya lebih besar, gitu ya. Pokoknya yang penting kita mitigasi. Yang terakhir latihan, gitu ya. Jadi penting untuk kita rencananya sudah punya, kita sudah tahu resiko di mana, gitu ya. Nah yang terakhir latihan. Latihannya apa? Latihan evakuasi. Kalau terjadi sesuatu kita latihan. Kalau kemudian kita berada di komunitas, sudah dilakukan pembagian tugas di perencanaan tadi, latihan. Ayo latihan, pura-puranya ada banjir nih. Kemudian, oh siapa ya? Oh, kalau ada evakuasi, siapa yang melakukan? Oh, si Budi sama si Udin. Oh, oke, Budin, pura-pura bikin, gitu ya, evakuasi. Seterusnya latihan. Oh, dapur umum bikin apa? Oh, saya bikin Indomie sama nasi. Tapi kita juga kasih daging gitu ya, dan terusnya supaya 4 sehat gitu. Nah, dan itu termasuk dalam bagian latihan. Baik dalam lingkup yang kecil, dari rumah yuk kita pura-pura evakuasi. Sini ya naruhnya, ya lari evakuasi. Jangan lupa matiin listrik, cabut gas, pintu dikunci, jendela dikunci. Nah, itu bagian dari latihan supaya terbiasa kita dalam situasi-situasi gitu ya. Mungkin itu sekali lagi kurang lebih mohon maaf gitu ya. Nanti hal-hal yang lain bisa dari pertanyaan atau nanti ada sesi lagi gitu ya. Saya senang sekali kalau memang nanti bisa diajak lagi ya. Siap. Baik, Pak Bambang. Jadi supaya puas juga peserta, ini ada ruang bertanya. Jadi nanti saya bacakan. Cukup banyak yang bertanya, Pak. Mungkin mudah-mudahan 99-nya bisa terjawab. Jadi mungkin bisa Bapak jawab dengan singkat gitu. Jadi supaya puas juga peserta. Gitu. Boleh dibacain soalnya kecil-kecil. Saya bacain aja, Pak. Saya bacain yang ada yang menarik ini. Cuman mungkin bisa dijawab dengan cepat. Mungkin pertanyaan nomor 3 misalnya. Kita punya semen terminal Pak di Cilegon. Nah, pertanyaannya adalah potensi tsunami Pak di Cilegon. Kemudian pertanyaan lagi, apakah di Cilegon itu sudah dipasangin peringatan dini? Kemudian secara sederhana gimana sih antisipasinya kalau ada tsunami? Seperti itu Pak. Mungkin bisa dijawab dengan singkat. Ya, Cilegon sebagai salah satu kawasan lah gitu ya. Dia di situ kan ada kawasan dengan multi ancaman gitu ya. Jadi mulai dari Cilegon sampai ke kawasan Selat Sunda secara umum gitu ya, termasuk sampai ke Tanjung Lesung. Itu banyak sekali investasi pemerintah, termasuk investasi bisnis gitu di situ. Dan itu merupakan daerah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam perlindungannya. Nah, potensi bencana tsunami ini di sana ini dari banyak sumber. Yang pertama ya seperti yang pernah terjadi di 2 tahun lalu itu akibat dari erupsi gunung berapi Krakatau gitu ya. Dan ini selama gunung api tersebut masih aktif ya tentunya memiliki resiko tsunami walaupun saat ini cenderung kecil karena gunungnya masih pendek gitu ya. Kan saat ini posisi kecil. Yang kedua, di situ ada zona Benioff, ada patahan di di ujung Sumatera ya, di ujung Sumatera bawah ada patahan namanya patahan Semangkok. Nah, di daerah patahan tersebut itu pantainya itu berupa tebing yang dalam sekali gitu ya. Jadi tebing ratusan meter ke bawah dan cenderung tegak lurus ya. Itu kalau runtuh tebingnya gitu ya karena gempa atau karena macam-macam gitu ya, itu dapat memicu tsunami gitu ya. Kemudian berikutnya lagi ada sejumlah patahan ya di daerah situ termasuk yang agak lama tersimpan energinya adalah megatrust di Selat Sunda di ujung antara perbatasan antara pantai selatan dan
barat Sumatera. Itu di situ merupakan daerah-daerah yang berpotensi tsunami dan beragam gitu ya. Memang tsunami-nya kalau sampai Cilegon cenderungnya sih nggak besar gitu ya. Hanya sekitar 5 sampai 10 meter gitu ya. Tapi di Cilegon ini akan ada potensi bencana kolateralnya atau bencana turunannya. Karena daerah sana adalah daerah chemical, industri-industri kimia gitu ya, dengan pipa-pipa yang berseliweran di bumi kita, dan juga ada juga yang menuju ke laut gitu ya. Dan itu ada kilang-kilang juga. Nah, kalau kemudian itu terhantam tsunami dan terjadi ceceran gitu ya, maka potensi kolateralnya untuk terjadinya chemical hazard gitu ya, nah itu tinggi. Jadi potensi CBRM-nya tinggi ya, chemical biological radiologi hazardnya cukup tinggi di daerah itu. Nah, kemudian tadi apa tuh yang keduanya? Yang kedua, gimana cara sederhana untuk antisipasi bila ada tsunami, Pak? Ya, yang pertama tentunya kan kita pastikan dulu kita punya peringatan dini apa ya. Peringatan dini harus semakin baik gitu ya. Kalau saat ini di situ sudah kita perkuat dengan beberapa buoy merah putih. Ada beberapa buoy yang kita memang pasang di daerah selat gitu ya. Ini penting untuk perusahaan memiliki sambungan langsung dengan teman-teman di BPBD, BMKG gitu ya, atau instansi-instansi yang mengeluarkan warning gitu ya. Yang kedua ya tentunya ada upaya-upaya mitigasi. Memang kita tidak bisa memprediksi secara pasti, tapi kita bisa mengetahui dari model-modeling yang ada. Ya. Ketinggian tsunami itu semuanya pakai modeling. Sekarang dengan adanya potensi tersebut, maka perlu dilakukan upaya mitigasi dengan membuat tembok gitu ya lebih tinggi untuk bisa mengantisipasi itu, atau gitu ya ada situasi gudang-gudang atau tempat-tempat yang bisa lebih secure gitu ya. Nah, ini tentunya harus dilakukan kajian-kajian ilmiah dengan melibatkan teman-teman pakar-pakar baik dari BMKG gitu ya, maupun dengan BPBD setempat untuk upaya perlindungan tersebut. Demikian, Pak. Baik, Pak. Jadi sudah terjawab. Mudah-mudahan teman-teman di Cilegon cukup puas. Ini ada pertanyaan singkat, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Indosemen dari Pak Aditya Purnawarman. Jadi Indosemen itu kadang-kala membantu di luar daerah, Pak. Cuman ingin tahu, kalau ingin tahu keadaan di mana ada bencana itu, di BNPB atau BPBD itu ada person in charge yang bisa dihubungi nggak, Pak? Ada. Baik. Makanya nanti gaul aja gitu ya. Oke, baik. Gitu ya. Ya, Teman-teman baik, bisa Pak. bisa call di 117. Oke. Itu bebas pulsa, bebas biaya, tapi jangan ini ya, jangan diisengin ya. Oh, baik, Pak. Staf saya yang di 117 sih cantik gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Jadi mudah-mudahan terjawab sudah. Kemudian masih banyak, mudah-mudahan masih ada waktu setengah jaman, jadi 20 menit, 25 menit, jadi masih bisa menjawab pertanyaan yang lain. Baik, Pak, ada lagi? Mungkin Bapak sambil minum dulu, Pak. Kasihan dari tadi belum istirahat sambil minum. Dikasih minum dulu, Pak. Kasihan banget dari tadi. Saya merasakan jadi narasumber, Pak. Baik. Ada pertanyaan dari Tarjun, Pak. Jauh banget. Namanya Pak Fahruyani. Mudah-mudahan benar Pak ini atau Ibu dari Pemdes Tarjun. Pada tahun 2020 terjadi kebakaran hebat di pasar utama Desa Tarjun. Kira-kira apa ya Pak yang efektif untuk pencegahan dini dalam penanggulangan bencana kebakaran? Dan ada lagi pertanyaan susulannya ini Pak. Seberapa efektif kegiatan Siskamling di desa dalam penanggulangan bencana? Mungkin Bapak bisa menjawab dengan singkat saja Pak. Iya, yang pertama bahwa
penting untuk kita bisa memberikan pemahaman kepada komunitas ya. Ini kalau di pasar berarti komunitasnya komunitas pasar. Apa saja yang kemudian memiliki kerawanan terhadap itu. Contoh, misalnya buang puntung rokok gitu ya. Ini hal yang sederhana, tapi kalau kita tidak memberikan pemahaman pada warga masyarakat di sekitar kita, ini menimbulkan kebakaran atau bahaya bagi orang lain. Yang kedua, misalnya colokan listrik. Colokan listrik itu gitu ya, kan masing-masing kabel harus ada daya maksimalnya. Nah, ketika kemudian di situ masuk lagi berapa, kemudian ada berapa rice cooker, lalu tambah kulkas segala macam. Nah, itu ketika kemudian panas ini dapat menimbulkan kebakaran. Selain itu ada kewajiban yang harus kemudian juga ditunaikan oleh pengelola. Pengelola harus menyediakan bangunan yang aman. Nah, sebetulnya di dalam bangunan-bangunan publik ada standar-standar keamanannya. Jadi ada standar keamanan pasar aman bencana gitu ya. Ada sekolah aman bencana. Itu semuanya ada ya di dalam. Nanti visit aja bnpb.go.id, di situ searching aja terkait dengan pasar aman bencana gitu ya, untuk kemudian standar-standar kayak apa. Nah, bangunan yang harus disiapkan oleh pengelola pasar tentunya harus bangunan-bangunan yang dengan kerawanan tersebut. Kabelnya dengan kualitas yang baik, dibikinin atau dipasangin oleh kontraktornya yang kabel abal-abal, kemudian dengan secara berkala dilakukan peremajaan. Kabel itu kan tambah lama jadi bukan tambah bagus gitu ya, nggak kayak batu cincin gitu ya. Nah, kalau kabel itu tambah rawan, tentunya harus dilakukan peremajaan. Itu diberikan pemahaman kepada seluruh penghuni komunitas pasar terkait dengan kerawanan kebakaran tersebut. Kemudian ketersediaan APAR ataupun pemadam api atau hidran ini juga menjadi penting. Kadang-kadang hidrannya ada, airnya enggak. Karena pemerintah daerah kadang-kadang suka nggak punya duit untuk bayar pump untuk bisa ngisi hidrannya. Karena hidran ini perlu dipahami bersama Bapak Ibu, itu bayar. Biasanya menggunakan air pump. Air pumpnya ini air pump berbayar gitu ya. Yang kalau kemudian Pemdanya nggak bayar-bayar sama PDAM walaupun kakak adik gitu ya, tetap aja gitu ya, mereka akan tetap ke bisnis nyarinya, kan distribusi airnya tentunya akan lebih besar ke bisnis. Nah, dengan posisi itu tentunya pemahaman dan kemudian untuk bisa solutif ini harus bisa duduk bersama dengan semua pihak. Tadi itu siapa ya satunya? Siskamling, Pak. Satunya siskamling. Efektif nggak, Pak, siskamling itu? Nah, siskamling ini merupakan salah satu upaya yang efektif gitu ya. Contoh pada daerah-daerah yang memiliki kerawanan longsor. Ini sering sekali kami melihat pada daerah-daerah yang sudah desa tangguh bencana, di sana ada siskamlingnya. Pada posisi hujan secara berkala dilakukan upaya siskamling untuk melihat kondisi itu daerah-daerah yang memiliki kerawanan longsor. Ada daerah-daerah yang memiliki kerawanan banjir karena berada di daerah dam ya. Daerah dam-dam besar itu waspada. Nah, untuk itu perlu adanya siskamling. Dengan adanya siskamling ini maka kemudian khususnya ya. Jadi kalau siskamling lingkungan kan kalau malam doang gitu ya. Nah, kalau siskamling bencana enggak. Pada saat potensi pemicunya itu datang. Kalau misalnya longsor tadi ya siskamlingnya baru ada, baru kerja kalau hujannya ekstrim gitu ya. Kalau lagi musim panas mau ngapain gitu ya, siskamlingin gitu. Pada daerah-daerah dam yang kayak gitu. Ya, ini ada pertanyaan, Pak, mungkin bisa dijawab dengan singkat saja. Ini dari pria Indonesia. Ini pakai nama samar, pria Indonesia. Pertanyaannya bagus sih, Pak. Pertanyaannya bagus. Jadi sebentar saya bacakan. Baik, banyak pembangunan perumahan dan villa di sekitar bantaran sungai di wilayah kabupaten. Pertanyaannya, apakah pemerintah atau BNPB itu dilibatkan, Pak, dalam regulasi untuk perizinan? Iya, tentunya
Jadi gini, kalau di dalam jadi sebelum ada BNPB gitu ya, itu rencana tata ruang atau RT RW gitu ya. Jadi menata sebuah daerah dibutuhkan sebuah rencana tata ruang. Rencana tata ruang ini gitu ya, sebelum adanya BNPB ini memang ada komponen yang kemudian mempertimbangkan bencananya gitu ya. Tapi prosentasenya ini semakin besar ketika kemudian BNPB ini lahir. Ketika BNPB lahir tahun 2007, kemudian dengan amanat membentuk BPBD di tahun 2008-2009, dan itu berangsur kemudian masih terbentuk dari tahun itu saja sampai tahun sekarang gitu ya. Ini masih ada sekitar bangsa 26-an, 6 daerah yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana. Dan Badan Penanggulangan Bencana ini memberikan masukan-masukan rekomendasi kepada Dinas Tata Ruang. Jadi kalau levelnya nasional, tentunya kita akan melihat Indonesia secara makro, kemudian regulasi-regulasi, dan kemudian memberikan rekomendasi kepada regulasi teknis gitu ya, terkait dengan ketata ruangan, bahwa komponen bencananya harus lebih kuat lagi gitu ya. Nah, kemudian di level provinsi juga demikian, rencana tata ruang, kemudian hingga yang levelnya detail ada di RDTR, rencana detail tata ruang di level kabupaten kota. Tentunya di situ diberikan rekomendasi-rekomendasi oleh teman-teman di BPBD selain dari departemen teknis yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik. Nah, terkait ini tentunya upaya tersebut terus kebijakan tersebut terus dihasilkan dengan regulasi. Tapi sekali lagi kesadaran gitu ya, kesadaran dari sisi pemerintah dan masyarakatnya. Saya harus sebut pemerintah karena sampai ke level lurah bawah gitu ya, dan juga desa, ini ada unsur pemerintah di situ. Ini kesadarannya juga belum optimal. Dengan di sisi lain juga dengan masyarakat. Contohnya apa? Seperti masih terjadinya pungli, masih ada terjadinya lirik-lirikan, kemudian saya bangunnya tembok sini udah gitu ya, damai aja gitu ya. Nah, masih posisi terjadi seperti itu. Dengan tidak sadarnya semua pihak ini termasuk pemerintah gitu ya, dalam hal ini pemerintah daerah yang di level yang terkecil, maka gitu ya tata ruang tersebut tidak akan terkelola dengan baik agar bisa melindungi warga masyarakat dalam bencana. Udah kemudian bangunnya di bantaran kali, kemudian kalau kemudian banjir minta tolong kan bingung sayanya, gitu ya, kitanya bingung. Nah dengan posisi ini, tapi ya memang karena ini menjadi tugas kita, mau nggak mau kita tolongin juga, karena dalam konteks kemanusiaan itu harus. Tapi penting untuk kemudian kita bisa memberikan imbauan kepada semua pihak, gitu ya, dengan terutama ya kalau kita yang paham, berikan contoh-contoh gitu ya, untuk bisa paham bahwa di bantaran kali itu ada garis sepadan badan sungai yang harus dipatuhi dengan sekian jarak gitu ya, untuk tidak membangun daerah tersebut. Jangankan di pinggir kali gitu ya, di itunya saja juga sebetulnya nggak boleh, karena ada jalur inspeksi sungai yang harus disediakan agar gitu ya pemerintah daerah dapat melakukan inspeksi. Contohnya buat ngapain sih sebenarnya inspeksi sungai, ngapain diinspeksi gitu ya? Kan ada sampah, kan ada pohon tumbang. Kalau kemudian jatuh ke air gitu, itu harus dibersihkan. Kalau kemudian itu menumpuk gitu ya, terjadi hujan deras, itu seperti jadi bendungan mini, bendungan alam mini kecil gitu ya. Kemudian airnya numpuk. Nah, kalau kemudian ini lepas gitu ya, ke bawahnya itu jadi luar biasa gitu ya, menjadi sebuah bencana bagi warga masyarakat. Nah, itu makanya itu ada kepentingannya. Kemudian kenapa kita harus ada jalur-jalur inspeksi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Baik, cukup jelas, Pak. Masih ada waktu, Pak, 14 menit. Mudah-mudahan masih pertanyaannya banyak, masih saya pilih. Apa-apa, ayo tanya aja. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ini pertanyaannya Pak Rusdi sama Pak Dedi saya jadikan satu. Atau langsung ini sesuai dengan yang di list Pak Pidini ya? Boleh, ayo aja. Ditantang nih sama tulisannya nih. Oke, baik Pak. Ini sesuai dengan list yang di Pak Widi. Yang pertama adalah dari tadi sudah saya masuk chat aja ya Pak Widi ya. Kelihatannya
lebih gampang saya baca chat nih. Oke, baik. Saya mau menyampaikan pertanyaannya dari Pak Dedi dan Pak Rusdi. Saya jadikan satu pertanyaan ini. Yang pertama adalah, menurut Pak Bambang, program-program kesiapsiagaan seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa di wilayah Citerep setelah melihat potensi kerawanan yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi? Saya jadikan satu, bagaimana caranya membuat posko bencana supaya efektif dan aktif? Ada dua pertanyaan. Ya, ya baik. Pertanyaannya keren-keren nih. Ini kayak pertanyaannya susah-susah. Iya, melebihi forum-forum bersama mahasiswa. Ya, ini masyarakat desa loh Pak yang bertanya. Ya, yang pertama tentunya yang disajikan tadi itu kan hanya sebagian ya, hanya sebagian yang kira-kira gampang dilihat lah gitu ya, udah langsung difoto dijadikan. Ini tentunya teman-teman dimanapun, nggak cuma di Citerep ya. Sekali lagi prinsip pertama tadi ya, SFDRR gitu, pahami resiko. Caranya adalah ya tadi ya, bertanya pada orang tua, lihat pengalaman, tanya BPBD, lihat Inaris gitu ya, untuk mudahnya, atau tanya departemen-departemen teknis ya, selain dengan akademik. Pahami risikonya apapun itu gitu ya, lakukan upaya kesiapsiagaan yang sesuai. Kalau Citerep tadi, kalau saya nggak salah ingat gitu ya, sebagian mungkin ada banjir bandang gitu ya, kalau banjir biasanya itu kecil, tapi itu hanya pada frame yang kami siapkan. Nah, desa Bapak nih saya nggak tahu apakah masuk dalam frame tersebut atau tidak. Nah, yang pertama kalau kemudian masuk di dalam frame itu, ya lihat itunya ya. Nanti kalau kemudian nanti ada termasuk dia di dalam zona-zona yang memiliki kerawanan banjir bandang, gitu ya, maka lakukan upaya-upaya kesiapsiagaannya. Yang pertama pantauannya ya, bagaimana kemudian kita bisa memantau potensi banjir bandang itu, gitu ya. Yang kedua, gitu ya, biasanya tapi ini perlu dukungan profesional. Lakukan susur sungai. Tadi saya sudah sentil sedikit. Kenapa kemudian kita perlu ada inspeksi kalau kemudian ada sampah yang besar gitu ya, seperti batang pohon atau batang bambu segala macam. Nah, itu bisa teman-teman melakukan inspeksi susur sungai. Ini kegiatan yang asik. Betulnya dulu kita suka ngelibatin pramuka dan lain sebagainya, tapi sekali lagi harus dengan profesional. Karena apa? Kita pernah kehilangan hampir 10 anak kali ya di Jogja melakukan susur sungai. Susur sungainya bagus. Dia bawa plastik, bawa karung, ada sampah segala macam, dia masukin, kemudian dibersihkan sebelum musim hujan. Tapi alam berkata lain, rupanya mendadak gitu ya, terjadi hujan di hulu. Bukan. Kalau di sungai-sungai di Jakarta dan sekitarnya termasuk Bogor itu kan begitu. Kadang-kadang Jakarta nggak tahu, kering kerontang, ujuk-ujuk banjir kiriman gitu ya. Kalau duit enak ya dikirim. Kalau banjir kan air tuh. Nah, hujannya ada di hulu, kemudian terjadi banjir. Itu pun juga berpotensi gitu. Hujannya mungkin ada di kawasan puncak gitu ya, tapi kemudian banjirnya bisa mampir ke daerah Citerep. Nah, untuk itu perlu dilakukan susur sungai untuk bisa mengetahui secara pasti ada apa di sungai tersebut, kita bersihkan dan kita atasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi yang pertama untuk melakukan pemantauan ya, ketinggiannya. Kemudian yang ketiga, jalin hubungan dengan daerah-daerah hulu dengan jejaring komunikasi. Jadi kita mungkin masuk ke amatir atau ke Rapi atau ke Senkom ataupun apapun ya, jalin hubungan dengan daerah hulu, kemudian dengan cara-cara sederhana membuat PLSCAL atau pemantau ketinggian air, lalu ketika di atas di daerah hulu kemudian terjadi sesuatu dengan curah hujan ataupun air semakin meningkat, dilakukan informasi ke bawah. Nah, lalu kemudian ada kesepakatan bersama warga masyarakat untuk bisa mematuhi peringatan. Peringatan mau pakai apa? Mau pakai kentongan,
mau pakai toa gitu ya. Nah, itu yang penting sepakat gitu ya. Ketika kemudian terjadi di kentong, panggil-panggil, bang, ya, Kang Bakso gitu ya, karena nggak sepakat. Nah, ini penting untuk bisa memahami kode-kode yang digunakan oleh bersama. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan jalur-jalur evakuasi yang daerah-daerah rawan banjirnya saja. Yang aman-aman ya nggak usah. Tapi kalau kemudian itu melintasi daerah-daerah yang aman tadi, perlu untuk diberikan petunjuk-petunjuk. Supaya apa? Supaya mudah gitu ya. Nggak cuma toko doang yang dikasih petunjuk gitu ya, tapi jalur evakuasi juga perlu petunjuk. Dan tempat evakuasinya juga harus ada gitu ya. Lalu kemudian ada organisasinya, ya, karena udah ada desa tangguh bencana, kita bikin organisasinya. Siapa yang ngurusin pengungsi, siapa yang ngurusin keamanan, siapa yang ngurusin makanan gitu ya. Siapa yang ngurusin kesehatan dan lain sebagainya. Siapa yang ngurusin anak-anak gitu ya. Anak-anak juga harus dapat perhatian khusus gitu ya. Dan hal tersebut tentunya kalau di Indosemen sudah ada desa bencana, bisa belajar nanti desa bencana di situ upaya-upaya kesiapsiaganya apa. Prinsipnya adalah bagaimana kita membuat rencana yang harus disepakati untuk semua pihak gitu ya. Lalu kemudian investasinya tadi ya, bikin rambu-rambu itu investasi gitu ya, bikin tempat lokasi evakuasi itu investasi gitu ya, karena ngeluarin duit untuk bikinnya gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga latihan, dilatih gitu ya. Misalnya ya minimal banget itu ya, udah males banget itu setahun sekali. Syukur-syukur berapa atau setiap arisan sambil lari evakuasi, atau kita bikin evacuation run ya rame-rame bersama warga masyarakat. Kalau 17-an ini cuma jalan-jalan keliling karnaval, kita evakuasi gitu ya. Nah, jadi ada mainstreaming ke ke dalam adaptasi bencananya. Terus ya apa tadi ya? Posko bencana yang efektif, Pak. Apanya? Posko bencana, mendirikan posko bencana yang efektif, Pak. Yang pertama tentunya harus melibatkan semua pihak. Jadi jangan sampai ada yang ditinggalin nih, jangan sampai ada yang ditinggalin. Saya juga pernah ya mendapatkan masukan-masukan, waktu itu juga di daerah Cirebon juga pernah gitu ya. Pak, itu yang masuk di dalam poskonya itu orangnya mah itu aja Pak katanya. Yang orang blok sini kan di sana orang ngomongnya main blok-blokan tuh. Blok sini mah gak pernah diajak gitu ya. Yang diajak belah sana aja. Nah, dalam membuat posko ini harus melibatkan semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, penting untuk memastikan bahwa tokoh-tokoh ini ada di dalamnya. Karena biasanya di kita ini mainnya ketokohan. Kalau pentolannya nggak berangkat ya nggak berangkat gitu ya. Makanya kemudian gampang banget gitu ya dalam politik bayar aja tokohnya gitu ya. Maka kemudian anak buahnya ngikut semua. Jadi itu posko pun begitu. Jadi penting untuk bisa melibatkan, mengajak gitu ya, terutama si ini untuk bisa menjadi motor gitu ya. Menjadi motor dalam upaya penanggulangan atau di dalam keposkoan itu. Kemudian yang ketiga gitu ya, penting untuk bisa memastikan bahwa ada leadership gitu ya, ada leadership yang baik dari si kepalanya. Jadi kepalanya harus bijak, harus ini segala macam gitu ya. Dan ini harus bisa mendapatkan masukan-masukan teknis gitu ya, dan senantiasa mencari pengetahuan dengan forum-forumnya. Seperti misalnya sudah tersedia lembaganya, ya maka lakukan pertemuan nih kayak sekarang gitu ya. Yuk kita update ilmu gitu kan. Hari ini belajar ini, besok belajar bagaimana panduan hidup dasar, lagi belajar bagaimana mengelola dapur umum dan seterusnya. Nah, ini penting untuk kemudian memastikan bahwa organisasinya akan terus ada dan kemudian solid dengan sebuah ikatan. Nah, ditulislah gitu ya, entah SK, kepala desa kayak atau apa, jadi ada itunya. Kemudian yang terakhir gitu ya, membuat komitmen bersama. Nah, kadang-kadang saya suka lihat di kantor kepala desa tuh ada tanda tangan banyak gitu ya. Ada kesepakatan rupanya di antara mereka untuk mereka saling berkomitmen gitu ya, untuk bisa saling support di dalam posko itu. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa melibatkan semua pihak untuk berkolaborasi. Ini menjadi satu hal yang paling mendasar. Baik Pak, ini waktu tinggal 3 menit, tapi pertanyaan banyak banget Mas Yan. Saya pilih pertanyaan terakhir ya Pak ya.
Saya pilih pertanyaan terakhir, jadi mungkin bisa dijawab dalam waktu singkat. Jadi ini kebetulan dari pemerintah desa Gunung Putri. Saat ini pemerintah desa Gunung Putri telah mempunyai tim relawan kebencanaan yang dibagi beberapa divisi, seperti tim assessment, tim rescue, tim logistik, tim dapur umum, tim donasi, dan untuk tim kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan simulasi. Dan materi kelasnya terkait mitigasi bencana. Ada hal yang ingin disampaikan saat di lokasi bencana, masih adanya kawan-kawan relawan yang masih kurang memahami teknis administrasi, Pak. Seperti saat datang langsung isi daftar hadir, tim relawan di posko induk atau posgap. Apakah perlu dibuat SOP baku yang terkait, ataukah ada saran tentang ini, Pak? Ya, bagus sekali Pak Kades ya. Yang pertama tentunya tadi kan saya sudah bilang komitmen tersebut gitu ya di dalam keposkoan ini penting untuk kemudian bisa ditetapkan dengan suatu gitu ya. Jadi pakai SK kepala desa juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, dibuat SK-nya. Kemudian kalau kemudian teman-teman mampu gitu ya membuat SOP itu hebat gitu ya. Jadi tuangkan tugas tim assessment satu gitu ya, mempersiapkan data-data di seluruh wilayah desa yang rawan bencana gitu ya. Yang kedua, datang ke lokasi ketika terjadi laporan gitu ya, melakukan dokumentasi, jika mencatat korban dan segala macam lalu melaporkan ke siapa kan gitu. Nah, itu bagian dari SOP. Nah, dengan adanya SOP itu ini menjadi panduan kita agar teman-teman ini tidak salah langkah. Kalau kemudian nanti diisi dengan orang baru, tinggal baca lagi SOP lagi. Nah, itu menjadi sebuah dokumen hidup gitu ya, yang tentunya nanti bisa ditambah ketika kemudian ada hal-hal yang kurang dan juga bisa dikurangi ketika ada hal yang tidak perlu. Dengan begitu maka ini menjadi satu hal yang mendasar untuk bisa kita gunakan. Yang kedua gitu ya, kalau ini relawannya relawan apa? Relawannya relawan dalam satu induk organisasi atau tidak? Di dalam sebuah posko desa bisa jadi banyak relawannya yang menginduk pada sebuah organisasi. Yang dimaksud apa? Contohnya misalnya gini, ini ada geng Jumantik, gitu ya. Saya sebut geng aja biar gampang ya, gitu ya. Ada kelompok Jumantik, gitu ya. Nah, anggotanya siapa? Nah, beberapa orang ini masuk di dalam poskoan, gitu ya. Berarti kalau ada apa-apa ngadunya sama bos Jumantiknya. Ada bos dari Karang Taruna. Nah, kalau ada apa-apa nih anggotanya lo bos nih, gitu ya. Oh, ini begini-begini gitu ya, supaya kemudian dia bisa lebih paham. Kemudian yang berikutnya adalah selalu lakukan update, gitu ya. Hal-hal ini menjadi sesuatu yang perlu dipahami oleh semua. Kita lakukan update, ketemu sering, penjelasan yang sering, gitu ya. Nah, ini menjadi penting untuk bisa agar semua orang mengetahui dan pastikan bahwa dokumen SOP itu terkirim atau terbaca oleh semua. Mau dibaca mau nggak kirim aja gitu ya. Toh WA ya gratis gitu ya. Kirim aja ke semuanya supaya orang-orang bisa membaca gitu ya hal tersebut. Kemudian yang terakhir gitu ya, jangan marah-marah. Penting untuk kita untuk bisa menjadi sebuah pimpinan organisasi yang bijak. Unsur kerelawanan ini unsur kayak orang jinak-jinak merpati gitu ya. Kalau digalakin, apalagi anak-anak muda ngambek tuh gitu ya. Nah, jadi jangan galak dengan hal-hal yang simpatik, diajak segala macam ya gitu ya, persuasif sehingga semua ini merasa terayomi. Jadikan organisasi itu menjadi organisasi kita semua. Ketika kemudian ada hal-hal yang kayak gitu, mungkin Kak Alvan dia terlalu bersemangat untuk melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Jadi dia mungkin lupa check-in. Kalau diistilahkan itu bukan hotel, kalau di kami di dalam kebencanaan terbiasa untuk menyebut check-in gitu ya. Kalau ada daerah bencana, lakukan check-in. Berarti teman-teman lapor ke posko, saya siapa, organisasinya apa, nomor telepon berapa gitu ya. Nah, itu namanya check-in. Nah, ini juga sama nanti kalau ada di posko mininya teman-teman, di posko desanya, ketika terjadi bencana, terbiasa untuk bisa melakukan check-in.
lakukan check-in supaya kemudian Pak Kades tahu ketika ada apa-apa bisa sampaikan kepada BPBD, nanti kita bisa mengerahkan sumber daya untuk bisa melakukan upaya-upaya perlindungan ke teman-teman. Jadi check-in itu justru untuk melindungi dirinya gitu ya, melindungi dirinya. Dan sekali lagi jangan galak-galak ya sama relawan gitu ya, karena kita semua pasti bersemangat dalam melakukan upaya kemanusiaan dan kadang-kadang sering lupa. Baik Pak Bambang, sudah lebih dari 2 menit Pak, 10.22. Jadi nanti Bapak ditunggu Presiden nanti. Nanti dimarahi Pak Presiden. Mohon maaf ini ya, tapi asik banget ini. Asik Pak, pertanyaan masih banyak. sekali. Sebenarnya kalau dilanjutin terus ini Pak. Nanti saya jawab tertulis. Kirim ke Baik. Mbak Yuyun atau teman Baik. saya, nanti Baik. jawab tertulis. Jangan Baik. khawatir. Baik, terima kasih banyak. Banyak yang sudah disampaikan dan saya pilih mudah pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawaban-jawaban ini mewakili pertanyaan yang lain, termasuk misalnya call 117 dan sebagainya, ada yang banyak bertanya demikian. Jadi terima kasih banyak Pak Bambang, ilmu, sharing, tip-tip praktis yang membuat kami jadi lebih terbuka lagi tentang kebencanaan. Baik, saya kembalikan ke Mbak Sarah. Baik, terima kasih banyak penjelasan dan pemaparannya yang sangat menarik, Pak Bambang. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang baru dan bermanfaat nanti untuk selalu siap siaga dalam menanggulangi bencana ya, Pak Bambang ya. Sebelum kita berpisah nih, Bapak Ibu, akan diberikan secara virtual simbolis sertifikat penghargaan untuk Pak Bambang, mungkin dari Pak Gadang dan Pak Arif ya, silakan. Ini adalah tanda terima kasih kami Pak Bambang karena Mohon sudah diterima, bersedia Pak Bambang. menjadi narasumber kami Terima pada kasih banyak. pagi ini. Oke, baik. Dengan demikian selesai sudah webinar manajemen bencana dan peran relawan dalam penanggulangan bencana pada pagi ini. Kami sangat berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah aktif mendengarkan dan juga ikut bertanya dalam webinar pada pagi ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Bambang selaku narasumber kami pada pagi ini. Terima kasih banyak Pak Bambang. Kami Terima kasih, tutup Pak Bambang. webinar pada pagi Terima kasih ini. banyak, Selamat Pak siang. Bambang. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Gadang, Pak Arif. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya ya. Salam Ya, sehat. Pak. Salam Thank you sehat. Pak Gadang, thank you Sarah. Ya, thank you, thank you. Thank you. Pas waktunya ya. Cocok Pak. Pas waktunya Pak Gadang. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah.